Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semuanya? Soleh-soleha. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih berjumpa lagi dengan mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Alhamdulillah, ya. Ya, di sini langsung saja kita pada pertemuan kali ini membahas mengenai surah Al-A'la. Nah, di sini pada bulan Ramadan itu memiliki peristiwa yang sangat penting. Nah, salah satunya yakni wahyu pertama, yakni Al-Quran. Nah, wahyu tersebut itu menjadi tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yakni surah apa, Nana? Ya, Al-Alaq. Ayat 1 sampai 5 yang dimulai dengan kata perintah Iqra. Iqra. Apa itu? Yang artinya bacalah. Jadi bacalah. Jadi Allah menyeru kepada umat manusia itu untuk membaca. Bacalah seperti itu. Bukan hanya untuk membaca ayat-ayat dalam Al-Quran atau mushaf Al-Quran, akan tetapi di sini juga Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Nah, Allah itu kan Maha Pencipta, menciptakan bumi dan seisinya. Nah, beliau Maha segala-galanya, nggih. Bahkan benda sekecil apapun beliau Allah itu tahu seperti itu. Jadi Allah itu mengetahui segala yang ada di bumi dan seisinya. Allahu Akbar, nggih. Sangat besar, nggih, kebesaran Allah itu. Jadi memang itu ditunjukkan untuk kita melihat atau membaca tanda-tanda Allah. Nah, sebelum Islam datang, bangsa Arab itu adalah bangsa yang peradabannya itu sangat-sangat rendah dan tidak bermartabat, anak-anak. Banyak kejahiliyah itu berkembang di bangsa Arab sana. Banyak sekali orang-orang itu menyembah berhala, menyembah patung-patung, kemudian menyiksa kerabatnya sendiri, menyiksa budak, kemudian juga berjudi, mencuri, meminum minuman keras, seperti itu. Jadi banyak sekali perilaku yang tercela, yang mereka lakukan pada saat itu. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW karena pada saat itu beliau termasuk pemuda, jadi memang sangat prihatin terhadap pola kehidupan bangsa Arab saat itu. Kemudian beliau itu memikirkan, tentunya sangat memikirkan, karena kejadian yang terjadi itu benar-benar di depan mata beliau. Jadi mau nggak mau ya beliau melihatnya, kemudian juga tentu beliau terfikirkan. Sampai akhirnya beliau itu berkhalwat di gua Hiro untuk memikirkan apa yang seharusnya beliau lakukan untuk bangsa Arab tersebut. Nah, pada saat itu ketika beliau di Gua Hiro, beliau juga mendapatkan wahyu sekaligus diangkat menjadi nabi. Wahyu yang pertama yang beliau terima adalah apa? Surah Al-Alaq. Nah, beliau menerimanya di saat beliau berkhalwat. Tepatnya pada malam Jumat tanggal 17 tahun ke-40 miladi atau dari hitungan beliau lahir, atau tanggal 6 Agustus 610 Masehi, seperti itu. Selanjutnya, surah ini termasuk surah Makkiyah. Ayo, surah Makkiyah itu surah apa, anakku? Ya, surah yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah. Jadi disebut dengan surah Makkiyah. Berbeda dengan surah Madaniyah. Kalau Madaniyah itu setelah Nabi hijrah, kalau Makkiyah sebelum.
Nah, surah ini terdiri atas 19 ayat dan merupakan surah yang ke-96 dalam urutan Al-Quran. Nah, nama surah ini diambil dari lafal alaq pada ayat kedua. Artinya segumpal darah. Seperti itu. Melafalkan Al-Quran dengan baik dan benar itu suatu keharusan atau fardu ain. Jadi memang kita itu dituntut untuk membaca atau melafalkan Al-Quran itu dengan baik dan benar. Jadi benar tajwidnya, benar pelafalannya, seperti itu. Karena ketika kita membaca tidak sesuai dengan tajwid atau bacaannya, itu akan merubah arti anak-anakku semuanya. Nah, ketika merubah arti, otomatis itu akan menimbulkan suatu dosa. Nah, seperti itu. Nah, di sini maka dari itu apabila kita membaca Al-Quran, maka kita baca dengan baik dan benar. Maka ketika kita membaca Al-Quran atau melafalkan Al-Quran itu dengan baik dan benar, maka ketika hari kiamat nanti Al-Quran itu akan datang, anak-anakku semuanya. Akan datang sebagai syafaat di hari akhir nanti untuk kita semuanya. Dan Al-Quran tersebut akan mengangkat derajat kita menjadi derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini anak-anakku semuanya kita menghafal surah Al-Alaq ya. Nah, siapa yang di sini sudah hafal? Nah, ketika sudah hafal, mari dimurojaah agar bacaannya benar atau betul. Nah, bagi yang belum, mari kita bersama-sama menghafal. Nah, nanti anak-anakku tetap ya tugasnya menghafal surah Al-Alaq ya. Nah, di sini yuk kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Nah, lanjut ya. Ayat ke-11 kemudian sampai ke-19. Jadi nanti anak-anakku semuanya membaca 10 ayat, kemudian boleh 5 ayat atau 10 ayat langsung, kemudian 9 ayat boleh. Nah, di sini lanjut ya. Ini 11 dulu kita baca bersama-sama sampai di 19. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul adzim. Jadi gitu ya anak-anakku semuanya. Nanti dihafalkan 5, kemudian kalau sudah hafal 5 tambah 5 jadi 10. Kemudian kalau hafal
10 ayat tambah 11 sampai 15. Ketika sudah hafal lanjut 5 lagi seperti itu. Jadi per hari nanti dihafalkan ya anak-anakku semuanya. Panjang pendeknya tadi diperhatikan ketika Bu Guru tadi membaca ya. Nah, coba diulangi lagi ya. Nah, di sini diperhatikan bacaannya. Nah, seperti di ayat kedua, di situ ada nun sukun bertemu dengan sin. Nah, kemudian nun sukun bertemu dengan ain. Nah, harus jelas seperti itu, nggih. Itu harus diperhatikan. Nah, jadi nanti anak-anakku semuanya belajar yang rajin dan tugasnya menghafal surah Al-Alaq. Sekian dari Bu Guru, belajar yang rajin, semangat nggih untuk belajar di rumah. Walaupun di rumah tetap belajar yang rajin, taat kepada orang tua nggih. Kemudian jaga kesehatannya, sering pakai masker, kemudian diseringkan untuk cuci tangan nggih. Nah, itu penting sekali nggih untuk musim seperti ini. Gitu saja dari Bu Guru. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.